saat ini diceritakan tentang mencuci tangan atau tidak, menjadi diskusi yang hangat bagi Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, hingga meningkat dengan pencerahan pemahaman tentang makanan yang tidak najis. Tetapi tentu berbeda dengan pemahaman cara kita menjaga kesehatan pada masa pandemi ini, yakni supaya sering-sering cuci tangan untuk membersihkan virus bila mana sedang bertengger di tangan. Mencuci tangan dan berbagai peralatan makan bagi Yahudi menjadi tradisi ritual ketika hendak makan, sebab mereka datang dari dunia yang berdosa. Maka mereka sebagai bangsa yang kudus harus mencuci tangan dan peralatan lainnya supaya tetap kudus. Saat murid Yesus tidak mengikuti tradisi tersebut, serombongan orang Farisi dan ahli Taurat protes. Namun protes ini menjadi titik berangkat pengajaran Yesus, supaya jangan dengan berbagai tradisi yang ditambahkan dalam kerangka menjaga hukum Taurat justru dipakai untuk membatalkan perintah Allah. Selamat hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus. Biarlah kita hidup setia di dalam firman Tuhan, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Markus 7 ayat 17 sampai 23. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak mendapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Pemahaman suatu hal yang sudah turun-temurun dilakukan saat berhadapan dengan firman Tuhan membutuhkan diskusi yang lebih dalam, sehingga boleh memahami serta menerima pengajaran Tuhan Yesus. Ungkapan pengajaran yang sudah sangat jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, ternyata bagi para murid sendiri masih membutuhkan penjelasan lanjutan untuk beroleh pengertian yang lebih banyak dan dalam, sehingga pemahaman dan penerimaan akan pernyataan tersebut boleh dimaknai. Ikatan kuat dalam tradisi terkadang membuat kita lamban untuk memahami pembebasan dari firman-Nya. Demikianlah perjumpaan Injil dengan budaya sering terjadi dalam sikap akulturasi, yakni dengan pencampuran budaya dan Injil, atau dengan inkulturasi, yakni mengadopsi nilai budaya yang diintegrasikan ke dalam kekristenan, di mana kekristenan menyucikan diri dengan budaya setempat sebagai berkat Tuhan, atau dengan menolak sesuatu budaya karena tidak sesuai dengan Injil. Sampai saat ini apa yang diungkapkan Tuhan Yesus masih menjadi polemik, di mana selalu mempersoalkan apa yang najis dan yang tidak najis. Polemik yang diungkapkan oleh Tuhan kita saat banyak orang masih mempertahankan hal-hal lahiriah, namun hal yang batiniah tidak diperbaiki, walaupun membawa ketidakbaikan dalam kehidupan. Disinilah secara gamblang apa sebenarnya najis dan tidak najis itu. Saat ini Tuhan Yesus mendefinisikan mengenai hal yang najis dan tidak najis. Pemahaman umum selalu menekankan bahwa hal najis adalah hal kemurnian yang lahiriah, soal makan dan minum.
Padahal yang terbaik adalah memperbaiki hati yang mempengaruhi pikiran, lalu melakukan sesuatu yang najis. Ketika hati masih belum dibersihkan, maka akan memunculkan pikiran jahat, tindakan yang jahat. Jadi ketika maksud hati ingin memperbaiki diri, namun hanya memaksakan hal-hal lahiriah dengan keras, seperti membasuh tangan, lalu dia disebut kudus, tetapi yang utama tidak dibersihkan, maka masih tetap tidak ada perubahan. Maka sangat penting hati yang jujur dan murni dalam diri kita terus-menerus untuk diperbarui. Injil yang hadir di dalam hati kita dari dalam akan memperbaiki hidup perilaku kita. Sangat keras pengajaran Tuhan Yesus ini bila dikatakan semua makanan halal. Apalagi sudah turun-temurun dipahami ada makanan yang membawa diri menjadi kudus dan sudah menerapkannya bagi diri dan sesama. Justru yang najis adalah yang keluar dari hati seseorang. Makanan yang dibakar tidak dapat menajiskan seseorang karena itu bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Maka yang sangat perlu diperbaiki adalah hati untuk mengeluarkan hal-hal yang menajiskan di pikirannya, sehingga menjadi berbagai hal yang tidak baik. Jadi persoalan manusia bukan di luar dirinya, tetapi adalah di dalam dirinya, yakni hati. Dan memang sangat gampang menyalahkan di luar diri kita saat dosa sedang kita perbuat. Misalnya ketika kita menghujat, yang salah adalah dia berlaku tidak baik pada semua orang, jadi dia pantas dihujat. Begitulah berbagai yang jahat kita lakukan selalu ada di luar kita yang sering lebih gampang kita lihat sebagai penyebab. Maka ketika pikiran jahat sedang merasuki diri kita, jangan salahkan orang lain, hal lain di luar diri kita. Sebab yang perlu diperbaiki adalah hati. Yang perlu dibersihkan adalah hati. Sehingga pikiran jahat yang membuahkan semua hal jahat tidak terjadi. Apakah yang dimaksud dengan hati di sini dalam bahasa Yunani dikatakan kardia? Yang dimaksudkan bukan jantung secara fisik atau otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi sesuatu yang diberi Tuhan untuk mengatur kehidupan. Kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bila ada yang mengatakan bahwa otaklah yang menjadi pusat mengatur kehidupan manusia, Alkitab mengatakan hatilah yang menjadi pusat. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari sinilah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hati ikut juga rusak sebab terpisah dari Allah. Hati yang menolak firman Tuhan akan semakin keras dan condong kepada hal-hal yang jahat. Hatilah yang perlu diperbaiki, bukan hal-hal yang hanya kelihatan di luar. Sangat tepat untuk membiasakan menerima atau menyimpan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hati kita, bukan meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendaknya. Ungkapan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Bagi Sang Khalik ini tidak berlaku. Tuhan yang Maha Tahu memahami isi hati kita. Kita mungkin sulit mengerti isi hati sesama, bahkan hati kita sendiri. Namun Tuhan sungguh mengerti hati manusia ciptaannya. Biarlah hati kita bersedia terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus dengan meninggalkan dosa dan kembali kepada pencipta kita. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan janganlah sampai seperti pada masa Yesaya. Bibir umatnya memuji Tuhan, namun hatinya jauh dari Tuhan. Sekalipun dengan bibir kita menyatakan kebaikan-kebaikan kita, atau dengan istilah jaim,
jaga image, Tuhan tidak dapat ditipu, sebab Dia sangat memahami isi hati kita. Maka sekali lagi kita diingatkan, tetaplah setia menjaga hati yang telah diperbaharuinya. Biarlah damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mengingatkan kami untuk bersedia memberi hati kami dibentuk oleh firman-Mu. Ubahlah hati kami yang keras menjadi lembut, sehingga boleh mengalirkan kebaikan bagi sesama kami. Biarlah hati kami menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu, yang berdampak hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.